Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat sekeuskupan yang saya kasihi, sebelum menerima berkat akhir, izinkanlah saya sebagai gembalamu menyampaikan satu dua hal ini. Dari perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, kita bertemu dengan Yesus yang begitu menghargai nyawa dan hidup manusia. Dan untuk itu dia mempertaruhkan dirinya, meregang nyawa di atas kayu salib. Karena manusia adalah mahkota ciptaan, biji matanya Tuhan, gambaran Allah. Betapa agung dan mulianya martabat manusia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dalam suasana darurat wabah COVID yang masih saja merebak dan merebak pada saat ini, dengan akselerasi kasus-kasus positif COVID-19 yang terus merangkak naik dan mencemaskan, sebagai komunitas gereja Katolik, kita ingin menegaskan bahwa nyawa, kehidupan, dan martabat manusia harus kita bela. Dan karena itu, bersama dengan semua pihak, kita bersatu dalam gerakan global melawan si COVID-19. Karena cinta dan keyakinan iman kita, nyawa manusia harus diselamatkan bersama dengan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, saya mengerti umatku sangat merindukan agar kita kembali kepada situasi normal dengan cara new normal, seperti konsep yang sedang disosialisasikan. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, maafkanlah saya kalau saya mengecewakan Anda dalam kerinduan dan harapan itu. Pada titik ini, ketika ancaman COVID-19 secara nyata masih menjadi ancaman terhadap nyawa hidup manusia, maka kembali saya mengajak kita sekalian, prioritas nomor 1, keselamatan hidup manusia. Nyawa manusia harus diutamakan. Karena itu segala sesuatu kerinduan, termasuk harapan kita supaya bisa kembali secara normal dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, sesuatu yang menuntut sikap hati-hati kita. Bukan hanya sekadar hati-hati manusiawi, tetapi karena kita ingin menempatkan nyawa manusia, martabat manusia pada posisi skala prioritas paling pertama. Karena itu apapun pengorbanan, rasa kehilangan kita, kerinduan kita yang belum bisa terpenuhi, mari kita telan itu dengan sukacita. Mencintai tidak hanya diri kita sendiri, tapi juga mencintai sesama kita. Kegiatan-kegiatan keagamaan yang berisi tokoh kerumunan adalah peluang yang amat mengancam, amat subur untuk penularan virus COVID-19. Oleh karena itu, kita tidak punya pilihan lain. Bersama saya, uskupmu, mari kita belajar untuk menerima situasi ini dengan sukacita. Apapun kerinduan kita yang kuat dapat kita damaikan dengan
kepentingan satu ini, membela kehidupan manusia dengan cara apapun. Bekerja sama dengan semua pihak yang berkehendak baik. Karena itu, untuk sementara sambil mengikuti perkembangan wabah COVID-19 ini, kita masih tetap akan seperti ini. Kita tetap menyelenggarakan kegiatan ibadah kita dengan pembatasan-pembatasan yang ketat. Termasuk kita belum bisa membuka gereja untuk berbagai macam kegiatan peribadatan yang berisiko kerumunan. Kalau kita sepakat dan mengerti bahwa kerumunan adalah medium menularnya si COVID-19 ini, mengapa kita masuk ke situ? Mengapa kita membuka itu peluang? Itu berarti kita tidak bertanggung jawab. Maka marilah saya mengajak kita sekalian dengan kesadaran iman dan tanggung jawab moral mempertahankan dan membela kehidupan manusia, martabat manusia, mahkota ciptaan Tuhan, biji matanya Tuhan, gambaran Allah sendiri. Kita mesti merasa tidak tega membiarkan manusia berjatuhan karena kelalaian yang kita ciptakan sendiri. Dengan itu saya ingin mengajak kita sekalian, marilah kita bersabar. Dan dalam situasi ini, dan kita sudah membuktikan, dunia sudah membuktikan bahwa keutamaan, semangat, kerelaan memberi apa saja yang kita miliki membuat kita tetap optimis dalam situasi penuh ancaman ini. Negara-negara pada bersatu, Amerika dan Cina, kita tahu itu sedang cakar-cakaran dalam kepentingan dan persaingan ekonomi dan hegemoni kuasa. Tetapi mereka bisa bersatu ketika kita mendapat ancaman bersama. Mengapa? Kalau bukan karena kehidupan, napas hidup manusia itu yang utama. Segala sesuatu bisa dilupakan. Maka mari sebagai komunitas gereja Katolik yang mencintai kehidupan, mencintai gambaran Allah dalam diri manusia, kita bersatu dengan itikat, niat, dan tanggung jawab moral dalam iman. Tidak ada yang mustahil kalau kita membiarkan diri dipimpin, dituntun oleh Roh Allah sendiri. Kesabaran akan menghasilkan sukacita. Tuhan memberkati. Mari kita mohon Tuhan memberkati seluruh perjuangan kita bersama dengan semua mereka yang berkehendak baik.